Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Salam cerdas, salam Pancasila. Ustadz harapkan anak-anak Ustadz semuanya dalam keadaan sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini Senin 7 September 2020. Kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran PPKN. Pada hari ini kita masuk ke bab 2, yang mana kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk absensi kehadiran, silahkan kalian mengirimkan foto sama seperti minggu yang lalu. Kalian mengirimkan foto dengan menggunakan seragam sekolah atau seragam muslim. Yang penting sopan. Bisa anak-anak semua pahami? Alhamdulillah. Baik. Nah, kompetensi dasar menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, silakan anak-anak sekalian lihat di samping kiri kalian. Ini adalah teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silakan kalian simak terlebih dahulu. Baik. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Nah, selain itu, juga terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Nah, hukum dasar tidak tertulis merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Mengapa Ustadz katakan? Pertama, pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental. Fundamental di sini artinya adalah dasar. Nah, bagi penyelenggaraan negara. Selanjutnya, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum amandemen, sebelum terjadi perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang meliputi pasal-pasal, dan penjelasan. Nah, setelah terjadi amandemen, setelah terjadinya perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Jadi yang dihilangkan adalah penjelasan. Selanjutnya, kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Silakan kalian lihat di sebelah kiri kalian. Ini adalah teks proklamasi. Silakan dilihat terlebih dahulu. Ya, baik. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar memuat pernyataan kemerdekaan. Dengan demikian, alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar yang memuat pembukaan. Ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental atau yang dasar. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah,
Kalau kita lihat dari tertib hukum, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang dasar atau fundamental bagi negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pembukaan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara. Kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara yaitu Pancasila, kemudian memuat asas politik negara atau kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Terakhir, pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental atau pokok kaidah dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ketiga, pernyataan kemerdekaan. 4. Cita-cita nasional. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan terakhir, dasar negara yaitu Pancasila. 4. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan bahas alinea pertama. Alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentang penjajah. Alinea pertama ini memuat dua dalil. Pertama, dalil objektif. Nah, dalil objektif ini bisa anak-anak Ustadz lihat bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kedua, dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Selanjutnya, alinea kedua. Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga. Alinea ketiga, kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual. Artinya, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terakhir, alinea keempat. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Terakhir, dasar negara, yaitu Pancasila. Alhamdulillah, demikian materi yang dapat Ustadz berikan pada pertemuan pertama di bab 2 ini. Silakan jika ada yang belum kalian pahami, silakan kalian berikan pertanyaan di kolom komentar pada materi ini. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.